latar belakang yang lain di mana tanggal 25 disebut sebagai tradisi kekafiran oleh karena pada tanggal 25 Desember pada salah satu bagian bumi, lebih tepatnya adalah di bagian utara, lebih tepatnya kutub utara, maka di tempat itu mereka mendapatkan satu iklim salju yang menyelimuti kehidupan mereka. Bila mana salju itu datang, itu menandakan satu keadaan di mana mereka mengharapkan adanya kehidupan normal yang hangat. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau salju itu bertahun-tahun. Jangan dulu bicara bertahun-tahun, berbulan-bulan. Maka mereka tidak mendapati adanya sinar matahari. Dan kalau salju yang tebal itu sudah turun, maka seluruh tanaman akan mati. Maka satu-satunya tanaman yang tetap hidup adalah tanaman cemara. Itulah sebabnya pohon cemara disebut dengan evergreen, satu tanaman yang tetap hijau. Karena sekalipun dia kena salju, tanaman itu tetap bertahan, tumbuh dengan baik. Orang-orang yang hidup di tengah salju ini, mereka sangat merindukan di mana mereka bisa melakukan kegiatan di luar rumah seperti biasa. Bapak Ibu bisa bayangkan 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, Anda dan saya beberapa bulan, mungkin terhitung sampai 1 tahun, kita terkungkung di rumah oleh karena COVID. Bapak Ibu bisa ngerti maksud saya. Kita hanya nonton TV, lihat handphone, susah kita mau keluar. Itu menjadi tekanan untuk kita. Hal yang sama terjadi dengan orang-orang yang terkena salju. Sehingga mereka hanya berada di rumah. Mereka mau keluar, salju turun. Bagaimana mereka mau melakukan hidup dengan normal? Mereka sangat mengharapkan satu kehidupan yang normal. Di dalam keadaan mereka seperti itu, bagaimana mereka mau cari sayur? Bagaimana mereka mau mencari makanan yang lain? Maka salah satu tetapi yang menjadi makanan yang akhirnya hanya bisa bertahan, yaitu stroberi yang dikeringkan. Dan stroberi itu rata-rata berwarna merah. Hanya ini yang mereka bisa lakukan, Bapak Ibu. Mereka sangat membutuhkan makanan yang lain, tetapi mereka hanya bisa melakukan makanan yang dikeringkan untuk stroberi. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau hari-hari Bapak Ibu hanya makan tempe saja. Bisa dibayangkan kalau mereka hanya makan stroberi saja. Tentu ini sesuatu yang sangat menyiksa. Nah, di saat yang bersamaan, mereka ingin sekali keluar dari tekanan ini untuk mendapatkan hidup yang normal. Bagaimana dengan matahari? Matahari tidak keluar, Bapak Ibu. Salju yang dingin itu kemungkinan untuk suasana yang gelap. Mereka membutuhkan banyak makanan, membuat banyak orang membutuhkan sinar matahari yang dapat menghangatkan tubuh mereka dan berguna bagi kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, pada waktu saya membaca kira-kira sejarah ini ya, saya melihat bahwa pengalaman ini menjadi pengalaman atau realita ini menjadi menjadi ilustrasi yang nyata di mana orang-orang dunia sangat membutuhkan kebenaran yang hakiki. Mereka membutuhkan Tuhan, di mana mereka ingin keluar dari tekanan-tekanan kegelapan, apa itu tadi saya mau katakan, kegelapan
yang dilakukan oleh gereja Katolik. Mereka ingin sekali satu kebenaran yang lain dari yang selama ini mereka lihat. Di mana gereja Katolik membuat sebuah aturan-aturan gereja yang membuat mereka sama sekali tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan sebuah kehidupan yang lebih baik. Mereka ingin keluar dari situ. Itulah sebabnya ilustrasi kehidupan yang nyata itu membuat banyak orang sangat mengerti bahwa mereka membutuhkan juru selamat. Seiring perjalanan waktu menunjukkan bahwa banyak orang di tengah-tengah kekelaman kekafiran itu ingin kembali kepada kehidupan yang murni, yang benar dan normal. Pengajaran tentang dewa-dewa yang diajarkan oleh gereja pada saat itu tidak memberikan hidup yang menuntun mereka di dalam ketidaktahuan cara yang harus dibuat untuk mendapatkan kebenaran yang semula. Itulah sebabnya mereka membuat pohon Natal. Pohon Natal yang banyak dipenuhi dengan pernik-pernik yang sangat menarik, yang indah, tetapi mempunyai makna yang dalam dengan latar belakang yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi Bapak Ibu, ketika orang-orang yang tertekan oleh peraturan-peraturan gereja pada saat Romawi kuno itu berkuasa, mereka membuat pohon Natal itu sebagai salah satu cara di mana mereka ingin menunjukkan bahwa kami membutuhkan kelepasan dari tekanan yang menghimpit mereka. Mereka sudah merasa tidak sanggup lagi untuk mengikuti aturan gereja yang merupakan kegelapan untuk mereka. Bapak Ibu bayangkan bagaimana gereja mengatakan, salah satunya yang sangat terkenal, kalau kamu ingin dosamu diampuni, semakin besar engkau membayar uang kepada gereja, maka semakin besar juga dosamu diampuni. Itu namanya indulgence, Bapak Ibu. Kalau sedikit persembahan yang engkau berikan, maka sedikit juga dosa yang diampuni. Ini hanya salah satu contoh kecil yang menekan kehidupan mereka. Mereka ingin keluar dari situ. Berdasarkan latar belakang tadi, seiring berjalannya waktu sampai kehidupan kita sekarang, apakah kelahiran Yesus itu disambut atau ditakuti? Apakah benar kelahiran Yesus tepat jatuh pada tanggal 25 Desember? Dan apakah pemasangan pohon Natal itu merupakan salah satu bentuk penyembahan kepada berhala? Mari kita lihat lebih jauh. Saya melihat ada dua sikap gereja. Sikap gereja adalah kepada anggota jemaat. Yang pertama adalah anggota jemaat yang bersifat netral. Yang kedua adalah anggota jemaat yang masih mempunyai konsep murni. Kata netral artinya mereka meyakini tidak ada yang salah dalam merayakan Natal. Konsep berpikir mereka tidak dikotori oleh latar belakang kelahiran Dewa Matahari. Dan bila mana mereka sudah mempelajarinya, dan bila mana mereka mengerti bahwa tanggal 25 Desember itu adalah kelahiran Dewa Matahari, mereka tetap mempunyai konsep bahwa yang terpenting kelahiran Yesus Kristus itu bukan soal tanggal. Pemasangan pohon Natal
itu bukan soal pemujaan kepada berhala, tetapi semua itu dapat dijadikan sebagai alat peraga dalam menyampaikan kabar kebenaran kepada mereka yang belum mengenal kebenaran. Tapi bagi sekelompok orang yang tetap murni, mereka akan mengatakan, oh tidak, apapun bentuknya, perayaan Natal akan menjadi salah satu bentuk penyembahan berhala. Karena itu tidak alkitabiah, tidak pernah tercatat di dalam Alkitab, sehingga ibadah Natal pun tidak perlu dilakukan. Sehingga tanggal 25 Desember lewat begitu saja. Tidak ada ibadah, tidak ada satu kegiatan apapun yang dilakukan. Tentu sampai di tahap ini semua sah-sah saja. Masing-masing akan meyakininya dengan motifnya masing-masing. Bapak Ibu, percayalah, Alkitab sendiri tidak pernah mencatatkan bahwa Natal itu jatuh pada tanggal 25 Desember. Dan Alkitab juga tidak pernah mencatatkan bahwa Alkitab itu jatuh, Natal itu jatuh selain bulan Desember. Dan Alkitab juga tidak pernah menyatakan ada atau tidaknya pemasangan pohon Natal dengan maksud-maksud tertentu. Galatia 4 ayat 4. Berdasarkan latar belakang tadi, di mana kegelapan kerohanian sedang terjadi oleh karena tekanan yang dilakukan oleh gereja pada saat itu di zaman Kekaisaran Romawi, Rasul Paulus mengatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Bapak Ibu lihat kata yang saya beri warna merah. Setelah genap waktunya. Kita akan berbicara latar belakang dari yang lebih jelas untuk konteks setelah genap waktunya. Matius 2 ayat 1 dan Lukas 2 ayat 1 ini adalah waktu yang sama. Pada saat Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes. Lalu Lukas 2 ayat 1 mengatakan, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah. Ini adalah dua ayat yang sama, yang tepat pada waktunya. Hanya bedanya, Kaisar Agustus menjadi Kaisar Romawi yang menjajah provinsi Yudea, di mana Raja Herodes menjadi pemimpin di Yudea pada saat itu. Berbicara tentang Natal, maka bahasa Inggris daripada Natal adalah Christmas. Dan pengertian daripada Christmas adalah perayaan orang Kristen memperingati kelahiran Yesus. Kata Christmas sendiri berasal dari kata Mass on Christ Day. Arti daripada Mass on Christ Day adalah ibadah pada hari kelahiran Yesus. Itulah sebabnya pada hari Natal orang melakukan ibadah. Itulah sebabnya juga bila mana kita menyanyikan beberapa lagu Natal, maka dalam bahasa Spanyol Natal itu disebut Navidad. Delis Navidad. Nah, gitu kira-kira ya. Lalu dalam bahasa Itali Natale dan bahasa Prancis Noel. Noel, Noel. Ah, gitu ya. Prinsip dasar daripada Christmas itu hanya satu, Bapak Ibu, kelahiran, nativity. Nah, yang kita mau lihat lebih dalam adalah apa yang dimaksud dengan kata setelah genap waktunya.